Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar. Saya minta tolong dibantu share screen saja sepertinya Mbak Lukna. Ini kebetulan saya pakai perangkat baru seperti itu, jadi apa namanya, masih rodok bingung. Nah, ini dimulai dari judulnya. Baik teman-teman, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada CDC UIN Salatiga yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Yang terhormat Bapak Arifin SM dan juga Bapak Ahmad Karis MA yang sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya seperti itu, dan menjadi apa ya, kesempatan yang sangat luar biasa karena saya bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya boleh saya tahu yang ada di sini itu sudah lulus atau baru mau lulus ini teman-teman? Sudah lulus atau baru mau lulus? Beberapa mahasiswa Bapak, ada juga yang alumni. Jadi ini ada alumni dan juga mahasiswa. Oh, ada alumni dan ada mahasiswa. Di live chatnya ada yang sudah lulus Pak, baru mau lulus Pak. Oh, oke, baik. Berarti ini kondisinya macam-macam ya. Selanjutnya saya juga pengen tahu ini, untuk yang pesertanya ada yang ketika kuliahnya itu sambil kerja nggak ini teman-teman? Ada? Nanti saya coba dibantu hasilnya seperti apa ya Mbak Lutfi. Baik, jadi gini teman-teman, ini ada beberapa, ini nanti saya akan menampilkan beberapa data di awal teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan begitu yang atau mungkin penelitian juga itu terkait dengan Gen Z yang sudah memulai memasuki dunia kerja. Makanya tadi juga disampaikan dari Bapak Arifin bahwa jangan sampai deh nanti Gen Z itu ketika masuk kemudian kena red flag sama perusahaan. Kenapa? Karena memang ada perbedaan karakteristik yang terjadi antara Gen milenial begitu ya, atau Gen Y dengan Gen Z seperti itu, yang kemudian menimbulkan ada beberapa friksi yang kemudian terjadi di sana begitu. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan datanya, kemudian kita nanti akan membahas friksi-friksi apa yang mungkin terjadi. Ya bukan mungkin terjadi, ini sudah ada beberapa penelitian yang terjadi, kemudian bagaimana strateginya begitu ya. Kita lanjutkan ke next slide. Nah, di slide selanjutnya ini ya itu ada transisi begitu ya teman-teman. Jadi setiap kali terjadi atau ada perubahan antara atau perubahan dinamika dalam kehidupan kita, itu mesti kita semuanya akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu begitu. Jadi akan ada perubahan yang kemudian kita menyesuaikan. Mungkin ketika kuliah dulu begitu ya. Ketika kita kuliah itu dulu kita masih ya mungkin berangkatnya agak siang, nyantai gitu ya. Begitu lulus sambil nunggu kerja kita juga bangunnya masih mungkin siang dan sebagainya, tapi begitu kerja kita harus mulai disiplin lagi. Lah ini ada beberapa transisi dari sekolah atau dari kuliah menuju kerja. Ini ada sebuah data yang menyampaikan bahwa ternyata fresh graduate dari tahun 2023 sampai 2024 itu yang tertampung di pasar itu hanya 30,7% teman-teman dari yang kuliah begitu ya, yang tertampung di pasar kerja. Pasar kerja ini ya apa namanya yang kemudian dia bisa bekerja gitu. Nah, kira-kira apa ini, apa yang menyebabkan fresh graduate di tahun 2023 sampai 2024 itu terjadi? Ini ternyata musuh kita seperti tadi yang sampaikan, musuh kita itu
tidak hanya kompetitor kita tidak hanya sesama manusia, teman-teman ya. Ternyata kompetitor kita saat ini adalah AI juga mempengaruhi begitu. Ini ada sebuah penelitian yang menarik juga. Jadi kalau teman-teman kenal sama Harvard College gitu ya, yang ada di Amerika, itu biasanya mereka itu ketika lulus gitu tidak perlu gap waktu yang terlalu lama. Mereka bisa langsung bekerja, diterima kerja gitu ya, bahkan dengan gaji yang cukup fantastis seperti itu. Tapi mulai tahun setelah COVID begitu ya, sekitar tahun 2022 sampai dengan saat ini, alumni Harvard ini mulai ada lag waktu untuk dia memulai bekerja begitu. Dan diantaranya adalah itu AI itu yang nomor berapa ya, karena pada saat itu AI-nya masih belum begitu lancar seperti itu, dalam arti belum begitu banyak begitu. Nah, ternyata lag-nya itu sekarang dunia kerja itu lebih memilih pegawai atau pekerja yang atau calon pekerja baru yang mereka itu memiliki pengalaman begitu ternyata. Jadi dia atau perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan pekerja-pekerja yang memiliki pengalaman daripada yang benar-benar baru begitu ya. Makanya di kampus kita, ini bukan menjadi kampus kita, maksudnya di semua kampus pemerintah itu menerapkan magang. Tapi apakah magang yang dilakukan cukup? Kalau yang di FEBI itu kita hanya ada sekitar 1 bulan ya, Lubna ya. Kamu sudah magang belum, Mbak Lubna? Saya belum magang Bapak, karena dari AKS kan magangnya nanti di semester 7. Oh iya, kamu baru semester 6 ya? Iya Bapak, saya semester 6. Ah iya. Ya itu. Nah kalau di FEBI itu hanya sekitar 1 bulanan magangnya dan itu tidak cukup gitu ya. Kemudian pemerintah itu sekarang memulai membuka kesempatan magang bersertifikat begitu yang harapannya nanti ini bisa menjembatani para mahasiswa atau fresh graduate itu untuk bisa mendapatkan sertifikat atau pengalaman bekerja begitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang baru saja lulus silakan mencari informasi itu di Kementerian Tenaga Kerja, kalau nggak salah nanti akan ada magang bersertifikat untuk fresh graduate seperti itu, silakan diambil. Kalau memang masih belum diterima kerja begitu ya. Gitu. Dari data 30,7% hanya dari 100% gitu ya, yang diterima kerja itu hanya 30,7%. Kemudian jumlah yang lain itu ada NEET. Itu NEET itu not education employed and training gitu. Jadi 20,31% itu orang yang tidak terdidik, tidak terlatih, dan belum bekerja seperti itu, not employed begitu. Jadi ada 20,31% yang tidak, yang ada seperti itu, dia itu tidak terdidik, teman-teman. Jadi mereka jadi tambah kehilangan kesempatan untuk bisa bekerja karena mereka itu yang dia nggak sekolah gitu ya, dalam arti tidak sekolah, kemudian tidak mempunyai sertifikat kerja seperti itu. Dan apa namanya, 16,89% ini DPT usia muda, dalam arti mereka masih bekerja yang masih di awal gitu. Baik, kita lanjutkan next. Di slide selanjutnya ini ada 10 angka kunci Gen Z dan dunia kerja di Indonesia begitu. Dan ini menarik teman-teman. Gen Z itu memiliki karakteristik yang satu, dia itu adalah digital native. Digital native itu artinya
mereka itu hidup, bukan hidup, mereka itu tumbuh begitu ya, dari sejak kecil itu mereka sudah atau kita sudah didampingi oleh teknologi gitu. Dan itu menyebabkan informasi yang diterima begitu ya dari seorang Gen Z itu lebih banyak daripada yang generasi-generasi yang sebelumnya yang mereka nggak digital native. Digital native itu artinya hampir setiap hari itu yang dilihat adalah digital teman-teman ya. Itu jadi bangun tidur yang dipegang HP-nya gitu ya, mau tidur juga HP-nya, di kamar mandi mungkin juga HP-nya seperti itu ya. Bahkan dimanapun gitu ya. Bahkan sampai ada yang ini mungkin orang-orang yang star syndrome bahasanya seperti itu sampai kegiatan-kegiatan setiap harinya pun juga diupload gitu ya, dikabarkan ke semuanya. Misalnya nanti membuat status gitu ya, OTW Rono Kae misalnya kayak gitu, membuat orang penasaran gitu ya. Terus atau mungkin nanti lagi di mana gitu, nanti bilang siang ini neng kene dhisik misalnya kayak gitu. Itu yang karena saking digital native-nya seperti itu dan informasi-informasi baik di Instagram, TikTok dan semuanya mereka itu cepat karena memang Gen Z ini masih banyak yang atau mungkin karena belum bekerja dan sebagainya gitu ya, mereka masih punya kesempatan untuk bermedia sosial begitu. Nah, sehingga dari informasi yang seperti itu ditambah dengan kemarin COVID itu banyak yang apa namanya, belajar di rumah, menyebabkan kesempatannya mau hiburannya mau apa lagi begitu ya. Itu ternyata kemudian membentuk karakter Gen Z menjadi seperti yang ada di sini teman-teman gitu ya. Jadi Gen Z yang sekarang selain digital native itu mereka juga menjadi orang yang paling care dengan mental health-nya begitu. Mental health jadi membuat ketika dia itu bekerja jadi misalnya ono sing apa namanya tidak sesuai sedikit gitu ya mereka langsung ini pimpinannya toksik nih misalnya kayak gitu atau mungkin ada yang apa seniornya gitu ya seniornya ngasih tahu memberi saran gitu juga toksik banget sih orangnya kayak gitu padahal itu maksudnya baik untuk apa namanya untuk memberikan arahan seperti itu ya gitu dan ini juga ada beberapa waktu yang lalu saya menerima konsultasi begitu ya bukan konsultasi sih istilahnya cuma ada yang curhat kayak gitu ya jadi dia bekerja belum ada 1 bulan itu sudah merasa ini nggak enak kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan sebagainya ini saya dikasih beban yang banyak saya hanya digaji dengan sekian ya gitu dan itu ternyata memang di penelitian oh iya kayak gitu ya dia barusan lulus kemudian uh, mencoba latihan bekerja begitu ya nah ini ada satu data di Indonesia teman-teman bahwa dari Gen Z yang sudah bekerja itu ternyata 65% itu nggak betah kerja selama 1 tahun atau jadi kurang dari 12 bulan itu mereka sudah melakukan resign pindah aja kayak gitu karena yang dirasakan tadi misalnya kayak mental health-nya yang dirasakan ini gajinya tidak sesuai dan sebagainya nanti akan ada data yang cukup mengejutkan lagi nanti teman-teman yang ini kemarin dibahas sama Pak Rinal Kasali Prof. Rinal Kasali itu guru besar manajemen kalau nggak salah guru besar manajemen dari Universitas Indonesia itu ngomong ke ya itu nanti akan ada gitu ya nanti moga-moga sampai ke situ gitu nah dari yang sudah bekerja tadi ternyata ada 69% itu sudah mempunyai rencana untuk resign ya kalau yang 65% ini dia sudah pasti gitu ya datanya yang 69 ini masih saya merencanakan nanti kapan-kapan saya mau resign kayak gitu jadi mungkin sedang nunggu apa kayak gitu gitu yang paling besar itu yang banyak bertahan itu Gen Z yang bekerja 1-2 tahun itu hanya ada 31% saja begitu
Jadi dari yang masih bertahan itu, yang 31% itu dia bertahannya juga cuma 1 sampai 2 tahun. Kalau dibawa ke akuntansi gitu ya Mbak Lubna ya, ini masa yang jangka menengah gitu ya, kerjanya jangka menengah. Jangka pendeknya kurang dari 1 tahun, jangka panjangnya lebih dari 5 tahun. Ini cuma 31% saja teman. Kemudian NIIT tadi sudah, TPT gitu ya. Nah, alasannya apa sebenarnya mereka itu kok pengen pengen resign kayak gitu ya. Ternyata diantaranya adalah yang pertama, alasan itu gajinya tidak sesuai dengan job desk-nya begitu ya. Kadang-kadang gini teman-teman, kalau saya cerita di kelas gitu ya, itu yang namanya pembelajaran yang ada di kelas itu dibuat seideal mungkin teman-teman. Jadi memang jika wishing ideal akuntansi ya nanti dikasih akuntansi, dikasih kamu sebagai staf akuntansi seperti itu ya, dikasih bukti transaksi gitu yang kemudian nanti bagaimana kamu mengelolanya, gawe jurnal dan sebagainya kayak gitu. Dan ketika ketika di dunia kerja itu nanti tidak selalu seideal itu teman-teman gitu ya. Karena yang ada di tataran di kampus itu dipersiapkan dengan kondisi yang kalau bahasa ekonominya mungkin ceteris paribus gitu ya. Ketika yang lain tidak ada atau yang lain itu kondisinya tetap seperti itu. Nah, ketika sudah bekerja itu nanti berbeda. Bisa jadi nanti di perusahaan itu sudah tidak lagi menggunakan jurnal dan sebagainya karena sudah ada teknologi seperti itu sehingga jadi tidak sesuai. Yang masih perlu dilakukan adalah yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Sehingga saya ini orang akuntansi kok saya disuruh marketing misalnya kayak gitu ya. Padahal ini juga beberapa kebetulan bimbingan skripsi saya ada yang ini teman-teman jadi teller di Bank Syariah Indonesia, nanti bisa ke BSI Banyumanik gitu. Banyumanik itu mana? Semarang ya, dekat Semarang lah intinya kayak gitu. Masih Kap Semarang atau sudah kota Semarang. Itu dia bilang gini, dia anak perbankan syariah, menjadi teller itu tidak kemudian hanya melayani saja teman-teman, ternyata mereka juga ada target gitu. Jadi ditarget untuk punya nasabah, untuk nambah nasabah dan sebagainya kayak gitu. Tidak hanya sekedar datang senyum, selamat datang, ada yang bisa saya bantu, tidak gitu. Nah, kalau misalnya kita itu menjadi orang yang tidak luwes seperti itu ya, yang kemudian kita itu harus saklek, maka sama perusahaan ya kemudian akan di red flag tadi sama perusahaan, oh ini berarti orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, orang yang terlalu kaku seperti itu. Gitu dah. Nah ini 64,9% itu ngomong kayak gaji saya tidak sesuai dengan job desk-nya. Misalnya job desk-nya jadi teller, ternyata saya harus mencari kemana, ke pasar, turun ke lapangan kayak gitu, dan dengan gaji yang kalau orang yang baru itu kan biasanya juga sama atau teman-teman ya, dalam arti kita belum akan mendapatkan gaji yang langsung 20 digit mungkin 20 digit sorry 2 digit gitu ya, belum gitu ya itu. Kemudian ini juga terkait dengan keluhan yang terjadi di perusahaan. Ternyata 50% dari agensi yang bekerja itu yang dikeluhkan perusahaan adalah Gen Z itu kurang inisiatif, katanya seperti itu. Dan ini juga mungkin ada kaitannya kesalahan kita ketika belajar gitu ya. Apa yang menyebabkan tidak inisiatif? Ini baru analisis saya begitu ya. Karena memang ketika kita kuliah itu kita kurang mengasah otak kita, kurang mengasah sisi kreatif kita, sehingga kita cuman cari enak kan gitu kadang. Contohnya apa? Contohnya ketika dalam ini presentasi kayak gitu ya. Dalam presentasi ketika kita disuruh ngomong seperti itu, ternyata juga cuman membaca gitu ya. Kalau misalnya nanti dosennya ini tidak boleh membaca,
tidak boleh membawa catatan gitu. Presentasinya digawe sing isine tulisan kabeh gitu. Kayak yang namanya PowerPoint itu harusnya kan poin-poin saja gitu ya. Tapi kemudian memindahkan dari tulisan, dari makalah di slide-slide presentasi, kemudian membacanya ada di sana. Ini juga bagian dari kurang inisiatif, menimbulkan kita tidak kreatif. Gitu. Selain itu, ketika disuruh untuk melakukan tanya jawab, begitu ya. Tanya jawab, kadang-kadang tanya jawabnya sudah di skenario kayak gitu ya. Nanti kamu tanya ini ya, kayak gitu. Jadi kita nggak punya inisiatif lagi gitu. Kalaupun ada yang tidak di skenario gitu ya, itu tanyanya bisa boleh neng Google misalnya gitu ya. Atau kalau yang sekarang sudah ada AI, itu pertanyaannya mulai dari digawe neng nganggo AI gitu ya. Tanya ning ChatGPT, tanya di Gemini, nah di cloud seperti itu. Tanya buatin pertanyaan ini dong kayak gitu. Nanti jawabnya pun juga gitu. Cara menjawabnya tadi di skenario jadi sudah bisa gitu ya. Yang ini juga tinggal baca dari ChatGPT, dari Gemini gitu dan itu menimbulkan kita itu jadi nggak punya ide, semuanya sudah habis di AI ya, gitu ya. Kita jangan gitu. Yang penting kita kan dapat nilai, Pak, kayak gitu. Tapi sebenarnya maksud yang lebih jauh itu tidak seperti itu, teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman sudah hampir lulus, sudah lulus, itu semuanya sudah terjadi, maka ini inisiatif itu perlu untuk dimunculkan lagi. Bagaimana cara memunculkan inisiatif kayak gitu ya. Jadi nanti ini pesan saya ketika nanti teman-teman sudah mulai bekerja itu kepada seniornya, begitu nanti tanya gitu ya, tanya. Termasuk ini teman-teman yang sedang magang di CDC begitu ya. Itu nanti juga tanya sama Pak Arifin, sama Pak Karis, apa ada yang bisa dibantu lagi gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang apa namanya kita itu menganggur gitu ya, nggak ngapa-ngapain, kita diem saja kayak gitu. Lakukan sesuatu yang kemudian bisa kita itu bekerja kayak gitu. Tanya ke sana. Gitu. Kemudian yang kedua itu profesionalismenya hanya 46%. Profesionalisme itu dari sisi kedisiplinan, dari sisi berpakaian kayak gitu ya. Kita sudah di kampus itu sebenarnya ini kenapa sih di kampus itu kita ada aturan bekerja gitu ya, berpakaian gitu. Apalagi untuk teman-teman yang ada di FTIK itu nanti calon guru itu kan digugu dan ditiru loh kalau orang Jawa kayak gitu. Itu pakaiannya pun sudah mulai dibiasakan sejak ada di kampus gitu ya, gitu. Pakaiannya harus pakai kain gitu ya, kemudian berbahan kain, terus tidak jeans, mungkin seperti itu. Makanya harus mulai pakai hem rapi dan sebagainya. Kayak gitu. Itu sebenarnya untuk melatih, mendidik biar nanti ketika di dunia kerja itu tidak kaget gitu ya. Karena memang ada beberapa aturan pekerjaan, aturan profesionalisme juga seperti ini, seperti yang ada di gambar yang ada di samping itu teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman dapat info, Pak, tapi kalau yang di Google itu mereka santai banget loh Pak bekerjanya, kayak gitu ya. Mereka bahkan ada yang cuma pakai kaos dan sebagainya. Itu mungkin untuk industri-industri yang kreatif dan sebagainya memang tidak masalah gitu ya. Tapi untuk yang ada di kantoran dan sebagainya itu menjadi salah satu tanda orang itu profesional atau tidak. Kayak gitu. Berpakaian, kemudian apa namanya, datangnya, bagaimana cara bekerjanya juga itu bagian dari profesionalisme teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman mungkin yang ya suka menghisap gitu ya, tahu maksudnya menghisap ya. Itu ya nanti coba mulai apa ditata gitu ya, tidak 10 menit metu menghisap gitu ya. 10 menit ini nanti kerjanya terganggu begitu ya. Itu. Ini bukan berarti saya berarti nggak boleh merokok ya Pak. Boleh, cuman di dibiasakan untuk biar lebih profesional lagi. Kemudian ini ada hal yang menarik juga ini teman-teman menurut saya bahwa
Ternyata ada 50%, 54% itu orang yang kemudian dia itu sebenarnya sudah bekerja, sudah diterima gitu ya, tapi tidak mau balik lagi. Gitu, tidak mau balik lagi dalam arti apa namanya sudah dinyatakan diterima tapi dia nggak balik untuk cara-cara ya registrasi seperti itu ya. Dia sudah diterima misalnya katakanlah Mbak Lubna, selamat Anda sudah diterima menjadi apa bagian pemasaran di BSI misalnya kayak gitu ya. Itu sudah diterima tapi kemudian dia aku kan akuntansi ya, kenapa aku harus jadi pemasaran nggak sesuai, akhirnya dia tidak ambil. Nah itu ada 54. Jadi para manajer itu di ghosting oleh kandidatnya gitu yang sebenarnya sudah diterima. Dan itu memang gini teman-teman, kalau memang kita itu tidak minat dengan job yang akan diberikan seperti itu ya, itu sebaiknya kita tidak mengambilnya gitu. Kasihan yang memang benar-benar membutuhkan dan apa namanya siap untuk bekerja di sana begitu. Kemudian ada 68% itu Gen Z yang menyatakan stres kerja gitu ya. Karena yang tadi memang benar-benar dia itu apa namanya sangat care terhadap mental health seperti itu. Jadi sidik-sidik ono tidak sesuai sedikit gitu langsung gawe stres gitu ya. Internetnya mati sidik no langsung stres misalnya kayak gitu ya. Dan itu sampai 68% dari pegawai atau pekerja Gen Z yang ngomong saya stres. 34%-nya bilang sampai burnout sampai ekstrim gitu ya. Jadi mungkin nggone ora pena tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, mungkin nggone ya elik bahasanya seperti itu, tambah tekanan kerja, tambah itu membuat dia burn out gitu. Kemudian conscious unbossing, jadi nah ini yang sedang didalami begitu oleh Prof. Renal Kasali. Orang yang sudah bekerja itu kemudian para Gen Z ini ketika mau dijadikan pimpinan di tingkat menengah gitu ya, itu mereka nggak mau. Apa alasannya? Karena Gen Z itu menganggap peningkatan level itu akan meningkatkan stresnya. Gitu. Misalnya kayak ya, yuk gampangannya misalnya saya gitu ya. Gitu. Saya misalnya ini kalau yang ini kebetulan kemarin menjadi sekretaris program studi itu tidak ditawari teman-teman. Jadi cuma langsung dikabari Anda akan dilantik seperti itu. Tapi dilantiknya jadi apa pada saat itu juga tidak tahu kan. Mbak Lumna ini direkam nggak ya? Meet ini di-record Bapak, nanti akan di-upload di YouTube-nya CDC Win Salatiga. Nah, oke, baik. Berarti saya harus lebih berhati-hati ya. Baik, ini tadi ya. Jadi Gen Z itu banyak yang enggan untuk mengambil itu karena apa? Peningkatan jabatan itu akan menambah stresnya dia, padahal tambahannya itu tidak sepadan kayak gitu ya. Jadi mungkin misalnya ini nanti menjadi sekretaris program studi nih, gitu. Mereka ada yang ngapain jadi sekretaris program studi, kerjaannya banyak banget, itu nanti paling dikerjain sama kaprodinya misalnya gitu ya, langsung dikasih tugas padahal gajinya lebih banyak, tunjangannya lebih banyak kaprodinya misalnya kayak gitu ya. Kaprodinya katakanlah misalnya 1 digit tambahnya gitu, yang kita masih di bawahnya nggak ada, cuma 0, misalnya kayak gitu. Nah itu membuat para Gen Z ini kemudian ngapain, sudahlah jadi dosen biasa misalnya gitu, atau mungkin udahlah jadi karyawan biasa aja kayak gitu. Padahal itu nanti kepemimpinan itu harus dilanjutkan teman-teman ya, harus dilanjutkan. Oke, kita next. Ini cuman penjelasan di slide selanjutnya, ini hanya penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan di 10 angka tadi ya. Ini penjelasan lebih jelasnya dari Gen Z itu, ini penelitian di tahun 2024 itu ngomong kalau 1-2 tahun
Artinya Gen Z yang bertahan 1-2 tahun itu hanya ada 31%, yang bertahan sampai di atas 2 tahun ada 24%, dan yang enggak sampai 1 tahun itu ada 46%. Dengan rincian itu yang 6 bulan sampai 12 bulan 19%, 4-6 bulan 18%, dan 1-3 bulan itu 9%. Artinya apa di sini? Artinya bahwa banyak yang hampir 50% Gen Z itu tidak bisa bertahan lama begitu. Padahal teman-teman yang namanya ini ya, kalau saya bawa ning orang Jawa seperti itu, orang Jawa itu bilang misalnya memulai kerja itu saya pernah mendapatkan mendapatkan nasihat begitu. Jadi ojo golek jeneng, kebalik ya, ojo golek jeneng dhisik. Gitu. Orang yang bekerja itu orang wong sing lagi kerja kuwi orang golek jeneng ning golek jeneng, katanya gitu. Jeneng itu sebagai penghasilan, kemudian jeneng itu membangun reputasi seperti itu. Nah, ketika kita baru mulai bekerja di awal itu, kalau saya menyarankan kita harus bertahan dulu teman-teman, gitu ya. Kita harus bertahan untuk mendapatkan reputasi, begitu, bahwa kita itu baik dan sebagainya. Jangan salah bahwa ternyata para HRD itu mereka juga punya ini semacam semacam asosiasi begitu ya, semacam asosiasi yang kemudian mereka itu akan ada daftar hitamnya teman-teman gitu. Jadi misalnya nih katakanlah saya kerjanya loncat-loncat gitu ya, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah gitu, nanti akan ada ini semacam misalnya saya mendaftar lagi gitu, kemudian nenggon HRD nanti akan ada, oh si Heri ki nganu kalau kerja itu dia nggak bertahan, mending nggak usah diambil gitu, sehingga kesempatan kita untuk bekerja malah jadi nggak ada begitu. Nah, menurut saya tadi saya sepakat sih dengan nasihat orang Jawa tadi, ketika kita itu memulai bekerja itu kita golek jeneng dhisik gitu, membangun reputasi, membangun jaringan gitu ya, baru nanti kemudian kita golek jeneng gitu. Kalau kita sudah punya reputasi yang bagus gitu ya, kemudian kita juga punya jaringan yang banyak, nanti ya kita akan menjadi orang yang dicari gitu. Jadi kita nggak perlu apply kemana-mana, nanti sudah ada tawaran-tawaran sendiri, barangkali seperti itu. Gitu. Kemudian di slide selanjutnya, oke, sampai 10.35. Wah, ini berarti lanjut ya. Tak cepet aja ya teman-teman. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kecenderungan kenapa banyak yang resign seperti itu? 41% itu bilang karena tidak punya rencana, 41% dia ingin bertahan gitu ya. Yang 30% ini pengen resign tapi waktunya belum jelas. Mungkin menunggu saya siap, saya punya tabungan yang cukup dulu kayak gitu. Yang 10% bilang saya akan resign kurang dari 6 bulan gitu. Yang lainnya dalam 1 tahun, yang paling bawah itu dapat THR, padahal biasanya nggak mesti ini ya, dapat THR untuk yang pegawai baru. Baik, selanjutnya kenapa resign? Ini di survei dari 832 orang teman-teman. Next slide. Itu bilang kalau yang 64,9% itu gajinya tidak sesuai dengan job desk gitu, kemudian bilang jam kerjanya tidak teratur gitu, kadang berlebih gitu ya gitu. Kemudian ada budaya toksik seperti yang tak sampaikan tadi, yang kadang itu kita jangan menjustifikasi itu toksik gitu ya,
kita perlu mengumpulkan data dulu apakah memang benar-benar toksik gitu. Itu sekedar saran atau memang toksik beneran gitu ya. Kemudian SOP tidak jelas. Ini dalam bekerja itu sangat ini teman-teman ya. SOP-nya hampir mungkin apalagi di apa ya? Ya pemerintahan pun juga sebenarnya SOP-nya jelas, cuman sekali lagi yang tak sampaikan bahwa kadang apa namanya? Di lapangan itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu, sehingga menyebabkan memang SOP jadi tidak jelas kayak gitu. Kemudian rekan yang toksik, beban berlebih, tidak ada jenjang karir. Nah, ini tidak ada work-life balance seperti yang diinginkan sama para Gen Z. Lanjut, ini saya mau yang cermin dari sisi organisasi. Ya, di sini saya mau langsung ke yang 39% ya teman-teman. Di situ ada komunikasi buruk dan ini memang menjadi warning juga untuk apa namanya, untuk Gen Z gitu ya. Jadi memang Gen Z itu ini yang saya perhatikan gitu ya. Dan saya yang perhatikan ini ketika ada momen SEMA atau DEMA yang mengadakan public hearing seperti itu teman-teman. Atau nanti dia itu menyampaikan keluh kesahnya kayak gitu. Ketika menyampaikan keluh kesahnya itu tidak diimbangi dengan solusi teman-teman ya. Jadi kita itu paling pinter mencari kesalahan gitu ya. Ada kesalahan apa langsung disampaikan, di blow up seperti itu, tapi kita tidak pernah memberikan solusi. Itu namanya menurut saya, yang saya juga mengajar etika komunikasi teman-teman, itu bukan sebuah apa namanya, komunikasi yang baik gitu kok. Kalau kita mau mengkritik itu juga harus dibarengi dengan memberikan solusi begitu. Kalau misalnya cuman mengkritik tok, itu namanya menurut saya adalah hanya mencari-cari kesalahan saja kayak gitu. Dan ini banyak terjadi di kalangan Gen Z. Ini di apa namanya, penelitian di sumber daya manusia itu mengatakan Gen Z itu punya yang 39% itu komunikasinya kurang baik seperti itu. Bahkan mungkin termasuk tata kerama dengan atasannya begitu ya, itu juga kurang baik. Begitu, ada yang bilang anti kritik juga gitu ya, karena mereka defensif dan mereka merasa, lo saya ini gitu ya, saya ini bekerja dan sebagainya, atau mungkin misalnya mahasiswa ya saya itu kan bayar gitu ya. Nah itu menyebabkan komunikasinya kurang baik. Lanjut, nah, tinggal 3 menit, ini tadi sudah yang di ghosting. Lanjut ke ekspektasi gaji. Nah ini juga awalnya juga pengennya ada 40% itu saya gajinya pengen 5-10 juta gitu ya, tapi di awal ya nggak bisa langsung segitu teman-teman di Indonesia. Lanjut ke skill dan gap. Nah ini teman-teman yang saat ini untuk teman-teman yang mungkin belum lulus begitu ya, saat ini di UIN Salatiga itu sudah punya lembaga sertifikasi profesi yang nanti teman-teman bisa mensertifikasikan kompetensi teman-teman gitu ya. Ada beberapa sertifikasi seperti itu yang nanti bisa teman-teman ikuti. Misalnya nanti ada tentang kehumasan, ada pendamping produk halal, kemudian ada apa lagi seperti itu. Nanti sertifikatnya nanti bersertifikat BNSP. Nah, itu bisa mengurangi gap yang ada di sini. Karena sampai dengan 2024, ini dari datanya dari Sakernas, itu ngomongnya kalau mahasiswa yang keluar, bukan keluar, lulus dari perguruan tinggi itu hanya 20,1% yang punya kemampuan bersertifikat gitu. Yang selebihnya 6,3% tidak punya, yang 73,6% itu tidak pernah mengikuti pelatihan. Nah ini penting gitu ya teman-teman. Nanti misalnya kita punya sertifikat yang BNSP berstandar nasional seperti itu, nanti
Nah, bisa diikuti. Di sini ada yang dari Genpi, bukan? Ada yang dari Genpi tidak? Kalau ada yang dari Genpi, kemarin Genpi juga ada sertifikasi. Next, tinggal 1 menit ya. Ini belum, ya nanti sebagai closing statement aja. Ini ngomongnya biar kita tidak red flag gitu ya. Digital dominance itu tidak sama dengan digital maturity. Dalam arti kita itu selalu menggunakan teknologi, tapi kemudian tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam menggunakan teknologi digital itu. Gitu. Jadi literasinya sudah banyak, tapi kemudian kedewasaan dalam menggunakan digital itu masih sangat tidak seimbang. Gitu. Next. Oke, kayaknya itu saja teman-teman. Nanti untuk yang apa namanya, yang lainnya ini kebetulan saya juga sudah berikan ke admin CDC. Nanti kalau misalnya teman-teman membutuhkan slide-nya nanti bisa di apa namanya, bisa dibagikan, bisa dibentuk dari sendiri-sendiri. Terima kasih. Begitu pemaparan dari saya. Semoga bisa memberikan insight dan artinya kita jangan sampai menjadi orang yang red flag sama perusahaan ketika kita sudah bekerja nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Lukna. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas materinya. Semoga teman-teman juga udah brainstorming ya setelah diberikan materi oleh Bapak. Selanjutnya, ini adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang dibawakan Pak Heri atau mau menanyakan keluh kesahnya tentang materi yang dibawakan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya karena masih belum ada yang memulai, ini ada pertanyaan yang sudah dihimpun melalui Q&A di Instagram CDC, Bapak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita masukkan. Ini yang pertama, itu dari @Sania Ayu. Pertanyaannya itu cara efektif fresh graduate membangun kepekaan agar tidak terjebak dalam label red flag. Itu gimana? Oke. Baik, terima kasih. Siapa tadi penanyanya? Dari @Sania Ayu. Oh iya, Sania Ayu. Kayaknya orang akuntansi juga, bukan sih Mbak Lukna itu? Iya Pak, Genbi kalau ini Pak. Oh ini ya, kita di Genbi ya. Baik, ini bagaimana sih membangun kepekaan gitu ya. Ini terutama untuk teman-teman yang masih apa namanya, masih belum lulus gitu ya. Nanti yang sudah lulus juga boleh sih mengikuti. Ini kalau dari saya sendiri, pengalaman saya pribadi. Teman-teman kan kadang gini ya, kita itu apa jenenge terjebak dengan kata saya itu introvert kayak gitu ya. Gitu. Jadi introvert itu sebenarnya bukan kemudian kita nggak bisa gaul, bukan gitu ya. Cuman ketika kita banyak orang itu kemudian energinya berkurang. Gitu. Padahal sebenarnya gini, kita itu banyak bergaul dengan orang, banyak mengasah, banyak sering bertemu dengan orang itu membuat kita itu jadi lebih peka apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan cuma di kamar atau interaksi dengan gadget saja, tapi kita juga harus interaksi dengan orang. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini ya, ini saya sarankan untuk bisa ikut organisasi gitu ya. Organisasi apapun, misalnya kalau di kampus ada HMPS, ada SEMA, DEMA, ada UKM kayak gitu, silahkan ikut di sana, nanti akan membangun kepekaan kita gitu. Jadi biar misalnya nih ono sing pas bekerja bareng-bareng kayak gitu kan kadang nih misalnya orang Jawa koncoku kerja tapi kok aku lingguh dewi, kadang nggak ini. Nah itu nanti akan membangun kepekaan kita gitu. Termasuk misalnya nanti di rumah juga ada anggota Karang Taruna gitu ya, mungkin ada Dasawisma mungkin gitu, atau mungkin ini kalau yang selevelnya teman-teman ono remaja masjid gitu ya, yang nanti sebentar lagi kita juga akan mengikuti Ramadan kayak gitu ya. Itu nanti itu dari situ itu nanti kita akan menjadi orang yang lebih peka.
gitu. Terus termasuk TPA dan sebagainya. TPA itu membangun atau membantu kita untuk bisa berlatih komunikasi dengan orang lain gitu. Jadi nanti kita bisa lebih bagus dalam komunikasinya, juga kepekaannya gitu ya. Peka itu dalam arti kalau saya adalah peka itu sing nek bosone ini apa namanya, jalmo lipat seprapat tamat wis gitu. Itu artinya orang yang sangat peka, tahu apa yang harus dilakukan. Tidak harus selalu dibimbing, Lukna buat ini, Lukna buat itu. Gitu tidak, tapi tanpa diperintah sudah langsung oh ini gitu ya. Misalnya Mbak Lukna nanti masih ada DC-DC gitu ya, mejanya Pak Arifin kok apa namanya berantakan gitu. Kamu bisa ke sana, Bapak Arifin mohon maaf ini saya rapikan boleh, misalnya gitu. Pak Arifin mau minum apa kayak gitu ya gitu. Sama Mas Ahmad Tri juga seperti itu nanti ya. Apa ini saya bisa bantu apa Pak Haris misalnya kayak gitu. Itu sebuah kepekaan yang kemudian bisa kita terapkan gitu. Mungkin itu Mbak Lubna. Baik, mungkin ya ini nanti kan akan di-share ya Bapak. Jadi Mbak Sania Ayu pasti bisa tahu jawaban dari pertanyaannya kalau mungkin tidak tergabung. Ini bisa dilanjut mungkin pertanyaan dari teman-teman peserta yang tergabung dalam Google Meet ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk mengangkat tangan. Oh, ada yang mau bertanya Bapak. Silakan Mbak Naura Septania. Perkenalkan, nama saya Naura Septania dari Prodi Akuntansi. Pak, bagaimana saat kita tuh merasa kelelahan emosional, tetapi kita itu belum bisa resign? Terus langkah realistis apa yang bisa dilakukan buat nyelamatin mental kita? Oke. Ini Mbak Naura sudah bekerja? Belum, Pak. Oh, belum. Kamu ikut organisasi apa gitu? Orda sih, Pak. Apa? Orda. Orda itu apa? Organisasi daerah. Oh, organisasi daerah. Baik. Oke, jadi memang gitu ya teman-teman. Jadi ketika bekerja itu kadang memang kita mengalami suatu kelelahan secara emosional gitu. Itu memang sangat wajar sekali gitu ya. Apalagi ketika kita itu lelah fisik, kemudian kita itu akan menjadi orang yang lebih sensitif gitu. Itu kalau dalam perilaku ini kebetulan ini juga kan teman-teman, alhamdulillahnya saya saat ini juga sedang melanjutkan studi di UGM, kemudian saya ngambilnya tentang perilaku keuangan gitu toh. Itu ada beberapa materi tentang psikologi juga yang ternyata ketika kita itu kelelahan seperti itu memang ada di bagian otak itu yang kemudian namanya kalau nggak salah hormon kortisol teman-teman. Hormon kortisol itu yang kemudian menutupi rasio kita dalam berpikir secara jernih gitu. Atau hormon kortisol itu bisa disebut juga dengan hormon stres teman-teman gitu. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan pada saat kita itu sudah mengalami emosi, kita pengen bertahan jangan sampai resign dulu gitu. Yang pertama kita perlu ini mengingat tujuan kita dalam bekerja juga ini teman-teman ya. Jadi dulu ketika kita bekerja itu kita mau ngapain sih kayak gitu ya, atau mungkin paling tidak kita itu nanti kita bayangkan hal-hal yang senang-senang dulu kayak gitu. Itu misalnya nanti saya nanti dapat gaji dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua kita bayangkan hal-hal yang baik-baiknya dulu dari pekerjaan kita gitu ya. Kita lupakan yang membuat kita tidak nyaman gitu. Karena gini, ada yang bisa kita lakukan itu adalah ini teman-teman, ada yang bisa kita kontrol gitu ya. Mungkin teman-teman yang biasa dengan mental health terbiasa. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang bisa kita kendalikan gitu ya. Misalnya kayak emosi kita, perasaan kita gitu. Itu bisa kita kendalikan. Tapi yang berasal dari orang lain, misalnya orang lain memperlakukan kita baik atau buruk, itu kita tidak bisa mengendalikan gitu. Kita hanya bisa menerima gitu ya. Nah, bagaimana orang lain memperlakukan kita, bagaimana perkataan orang lain memperlakukan kita, itu sebaiknya kemudian kita tidak terlalu fokus pada situ, kemudian
kita bisa menjaga diri kita yang kita kendalikan. Misalnya ada orang lain yang memperlakukan tidak baik dengan kita, kita cuman ya sudahlah dan sebagainya gitu. Kita menjaga diri kita gitu ya. Karena kebahagiaan itu yang bisa membuat bahagia itu cuman kita sendiri gitu teman-teman, tidak bisa